dengan format nama underscore asal lembaga ya. Ada satu yang bukan itu dong buat bikin itu penampilannya.
satu dulu ya. Nah, bisa nanti. Oke ya, sama ya. Jadi baginya satu dulu ya. Oke udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas kehadiran dan partisipasinya di perhitungan suara pemilu 2022. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Juliana dan rekan saya Tiara yang akan memandu acara pada pagi hari ini. Ada pun rangkaian acara yang pembukaan, pembacaan doa, sambutan Ketua KPUM UGM tahun 2022, pembacaan berita acara oleh Komisioner Legal, penyampaian hasil pemungutan suara calon DPM UP tahun 2022, penyampaian hasil pemungutan suara dari calon Ketua BNKM UGM dan tahun 2022, yang terakhir penutupan dan Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Recording in progress. berdoa dicukupkan. Teman-teman sekalian, untuk memahami lebih lanjut mengenai penyampaian hasil pemungutan suara Ketua BMKM dan DPM UP tahun 2022, mari kita ikuti bersama sambutan dari Ketua KPUM kepada Saudara Muhammad Ridho Fitrianto. Kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pada Badan Pengawas Pemilu, yang terhormat kepada Mahkamah Pemilu, yang terhormat kepada Ketua BMKM UGM atau yang mewakili, yang terhormat kepada Panitia Kerja Pemilu, yang terhormat kepada MPMK UGM atau yang mewakili, dan juga yang terhormat kepada seluruh peserta pemilu yang hadir pada Zoom maupun live itu pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya untuk kita bisa sama-sama mengikuti pembukaan suara atau perhitungan suara pemilu tahun ini. Salam juga semoga tercurahkan dan terlimpahkan pada kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para bersama kita mendapatkan keselamatan yang wilayah nanti. Baik, rekan-rekan sekalian, seluruh mahasiswa Universitas juga yang sedang menyaksikan melalui live itu, rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama dalam beberapa tahun ini. Mulai dari pertama sosialisasi, kemudian kita sama-sama melakukan deklarasi damai, untuk kemudian selanjutnya kita melakukan TDF di seluruh fakultas dan sekolah vokasi yang ada di UGM, kemudian kita juga sudah melakukan debat pertama dan debat kedua, dan pada akhirnya kita semua sama-sama sudah melaksanakan rangkaian puncak pemilihan umum pemungutan suara pada 28, 29, dan 30. Dan pada hari ini pula kita bersama-sama akan melihat bagaimana hasil dari suara seluruh mahasiswa UGM, hasil dari aspirasi seluruh mahasiswa UGM yang sudah
Kami selaku KPU UGM melaksanakan tampung melalui online berbentuk surat-suara digital di Simaster. Maka dari itu, mari kita sama-sama melihat bagaimana perolehan suara. Mari kita sama-sama menyaksikan suara yang sudah diberikan oleh seluruh mahasiswa UGM, sesuai juga dengan live streaming yang sudah KPUM beberapa kali lakukan juga. Demikianlah suara yang ada di UGM. Semoga suara tersebut dapat kita sama-sama terima, dapat sama-sama kita laksanakan ke depannya, dan semoga tentunya mendapatkan hasil yang terbaik. Untuk kemudian nanti kami dari KPU UGM akan melakukan perhitungan baik untuk ketua BMKM, untuk kemudian juga DPM, dan kemudian akan ditentukan siapa yang akan mendapatkan perolehan suara dengan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan ambang batas, untuk kemudian bisa mendapatkan kursi begitu di MPM, dan kemudian juga untuk mendapatkan amanah selanjutnya sebagai ketua BMKM UGM. Untuk pertama kalinya kita sama-sama melihat, mungkin kalau misalkan ini offline, kita sistemnya adalah sama-sama melihat rekapitulasi suara dari kotak suara yang ada, surat suara dibukakan satu persatu. Maka pada tahun ini kita masih menggunakan pemilihan mekanisme menggunakan online, maka dari itu mari kita sama-sama melihat, membuka surat suara digital yang sudah ada di Simaster. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Monggo untuk dapat diikuti bersama-sama. Semoga kita dapat baik dengan mat untuk acara-acara bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Matido atas sambutan yang telah diberikan. Dan selanjutnya lanjutkan pembacaan berita acara oleh Komisioner Legal. Kepada Komisioner Legal kami persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah suara saya dapat terdengar dengan jelas? Baik, mungkin sebelumnya bisa minta tolong buat izinin saya buat share screen ya. Mohon dibantu panitia. Mungkin share sound-nya bisa dimatikan dulu. Baik, selamat pagi teman-teman yang hadir di sini. Izinkan saya sebagai Komisioner Legal Etik untuk membacakan berita acara tentang perhitungan suara pada pagi hari ini. Berita acara tentang perhitungan suara nomor 12/BA/KPUM/2022. Pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, melalui platform Zoom Meeting yang dihadiri oleh para komisioner Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan turut dihadiri oleh komponen Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, Badan Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa, Mahkamah Pemilihan Umum Mahasiswa, serta Pemilihan Umum tahun 2022, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Pimpinan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Panitia Kerja Pemilihan Umum Mahasiswa, dan mahasiswa umum. Para pihak dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak atas dasar peraturan perundang-undangan keluarga mahasiswa Universitas Gadjah Mada untuk melakukan dan menyaksikan perhitungan suara dalam pemilihan umum mahasiswa tahun 2022. Pertama, berdasarkan pemungutan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa melalui platform Simaster pada tanggal 28 sampai 30 November 2022, dihasilkan perolehan suara untuk calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dengan jumlah sebagai berikut. Yang mana pada pagi hari ini akan dilakukan perhitungan untuk dalam hal ini. Yang kedua, berdasarkan pemungutan yang telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa di platform Simaster pada tanggal 28 sampai 30 November 2022,
Dihasilkan perolehan suara untuk calon Dewan Perwakilan Mahasiswa unsur partai dengan jumlah sebagai berikut. Yang mana pada pagi hari ini akan dilakukan perhitungan untuk hal ini. Demikianlah berita acara ini dibuat dan diresmikan pada hari, tanggal, dan tempat tersebut di atas dan ditandatangani. Sekian dan terima kasih dari berita acara Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa tentang perhitungan suara. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih kepada Komisioner Legal. Acara selanjutnya adalah pembacaan suara calon DPM UP setiap fakultas. Kepada tim IT dipersilakan untuk membagikan layarnya. Penyampaian database ini akan dimulai dari Dapil Sosum 1 yang dimulai dari Fakultas Filsafat. Aduh, bentar, aku nggak tahu nih mana. Bentar. 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 Kelihatan loading nggak deh? Mungkin kuncinya bisa di-bridging kayak gitu dong, tolong. Atau, aduh, sebentar. Enggak, atau Terima kasih sebelumnya karena diperlukan waktu untuk membuka datanya dan ditunggu sebentar ya. Terima kasih. sebentar. Udah keluar ya? Kalau misalkan kayak gitu bisa kebaca, dibaca aja nggak apa-apa. Ambil lagi. Hah? Oh iya, lupa. Yang pertama ada Fakultas Filsafat. Pada Fakultas Filsafat, total surat suara yang digunakan berjumlah. Aduh, sik.
Aduh, nggak tahu lagi loh. Rekap isian untuk pertanyaan dengan satu opsi jawaban. Oke, benar ini. Nah. Ya, yuk dibaca dari atas. Baik, saya ulangi ya. Pada fakultas yang pertama itu adalah Fakultas Filsafat. Total jumlah surat suara yang digunakan berjumlah 741. Total suara yang masuk adalah 38 suara dan yang belum mengisi berjumlah 703 suara. Partai yang pertama yaitu Partai Future Leaders Party yang memperoleh suara jumlah 2. Kandidat atas nama Hanif Febrianto dengan perolehan suara 2 suara. Kandidat dengan nama Hanif Salmata Syarifah dengan perolehan suara 15. Dan partai selanjutnya Partai Bundaran sebagai partai kedua dengan perolehan suara dengan kandidat atas nama Wafat Syarifah Salsabila dengan perolehan suara 4 suara. Selanjutnya partai ketiga yakni Partai Kampus Biru dengan perolehan suara 3 suara dengan kandidat atas nama Dilia Febiola dengan perolehan suara 1 suara dan partai yang keempat yakni Partai Gotong Royong dengan perolehan suara 4 suara dengan kandidat yang pertama Muhammad Emir Bernardin dengan perolehan suara 4 suara dan kandidat yang kedua Gagah Givari Prasetyo dengan perolehan suara 1 suara. Ini ganti fakultas kan? Baik, untuk selanjutnya ada dari Fakultas Hukum. Begitu belum bagi dari depan. Bentar, kok lama banget ya. Guys, ini anjir lama banget, ngabang. Kir, kamu punya paketan nggak, Kir? Punya, apa nih? Cek paketan semua.
MC tolong bridging lagi dong. Baik teman-teman, harap ditunggu kembali ya karena masih proses dalam pembukaan data. Terima kasih. Lama banget. Apa ini? Udah ngitung-ngitung berapa? Total. Lama banget ya. Ya Allah. Aku ini udah pakai tetek sendiri padahal. Coba. Udah. Aku udah pakai tetek sendiri coba. Oke, mohon maaf teman-teman sebelumnya, harap ditunggu kembali karena data sedang dalam proses buka. Seperti itu. Mohon ditunggu ya.
MC tolong bridging lagi dong, bentar. Lagi coba ditanyakan. Baik, mohon maaf teman-teman, izin konfirmasi kembali karena terdapat error di semester. Mungkin proses untuk pembukaan suaranya membutuhkan proses yang lama. Mohon ditunggu dan mohon maaf ya. Oke, MC udah siap ya? MC siap ya? Udah mulai lagi? Tadi udah kebuka. Ya Allah. Tadi udah kebuka anjir. Udah, coba lagi, mulai. Bentar, ini hukumnya belum aku filter. Mulai ya. Ini udah hukum ya. Oke, tata suara pada Fakultas Hukum. Di sini total surat-suara yang digunakan sejumlah 5.101 dan surat suara yang terisi sejumlah 396 dan total surat suara yang tidak memilih sejumlah 4.765. Untuk partai nomor urut 1, Partai Future Leader Party, dengan kandidat nomor urut 1, Bentar. Ini susah, nggak bisa narik yang difilter soalnya. Aduh. Coba ganti dulu ya. Nggak bisa soalnya, sumpah narik datanya susah banget.
Coba kalau kamu gimana nih? Lama nggak nih? Ya Allah. Oke nih udah mulai ya. Yang hukum udah bisa. Diulang lagi dari pembacaan suara masuknya. Baik, pada Fakultas Hukum terdapat total suara yang digunakan sejumlah 1.817, total surat-suara yang sudah terisi sejumlah 226 suara, dan sejumlah 1.591. Selanjutnya, partai nomor urut 1, Partai Future Leader Party, dengan kandidat nomor urut 1, Hanif Febrianto. Partai nomor urut 1, Partai Future Leaders Party, mendapatkan suara sejumlah 10 suara, dan kandidat nomor 1 dari Partai Future Leaders Party bernama Hanif Febrianto mendapat 3 suara, dan kandidat nomor urut 2 dengan Hanif Salma Tasyarifa dengan total suara sejumlah 2. Kemudian partai nomor urut 2 mendapatkan 8 suara dengan kandidat nomor 1 dari Partai Bundaran bernama Wafa Syarifah Salsabila dengan perolehan suara 24. Kemudian partai nomor urut 3 Partai Kampus Biru dengan total 12, dan dengan kandidat nomor 1 dari Partai Kampus Biru bernama Dilva Febiola mendapatkan 38 suara. Selanjutnya Partai 4 Gotong Royong mendapatkan 19 suara dengan kandidat nomor 1 dari Partai Gotong Royong bernama Muhammad Emir Bernodin dengan total suara 103, dan kandidat nomor urut 2 dari Partai Gotong Royong dengan nama Gagah Givari Prasetyo mendapatkan 7 suara. Selanjutnya kita beralih pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, total suara yang digunakan berjumlah 2.603, dan total suara yang terisi berjumlah 132, dan yang belum memilih berjumlah 2.471. Selanjutnya, partai nomor urut 1 yaitu Partai Future Leaders Party memperoleh suara sebanyak 9 suara, dan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party atas nama Hanif Febrianto memperoleh 4 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party atas nama Hanif Salma Tasyarifa memperoleh 9 suara. Selanjutnya dari partai nomor urut 2 yaitu Partai Bundaran memperoleh 12. Kemudian kandidat nomor urut 1 dari Partai Bundaran atas nama Wafa Syarifah Salsabila memperoleh 18 suara. Kemudian partai nomor urut 3 dari Partai Kampus Biru memperoleh 4 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus Biru memperoleh 9 suara. Partai nomor urut 4 Partai Gotong Royong memperoleh 19 suara, dan kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong memperoleh atas nama Muhammad Emir Bernadin memperoleh 10 suara, dan kandidat nomor urut 2 dari Partai Gotong Royong bernama Gagah Givari Prasetyo memperoleh total 38 suara. Baik, sekarang kita akan beralih pada pembacaan Dapil 2 Sosum. Mari kita awali dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 2.123 dan surat suara yang terisi sejumlah 198 dan total yang belum mengisi sejumlah 1.925. Kemudian partai nomor urut 1, Partai Future Leaders Party mendapatkan 17 suara dengan kandidat nomor 1 dari Partai Future Leaders Party, Khalid Baldan dengan memperoleh 72 suara, dan kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party, Muhammad Farhan dengan 1 suara. Kemudian partai nomor urut 2, Partai Bundaran mendapatkan 11 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Bundaran, Lutfi Nazahanifa mendapatkan 13 suara. Selanjutnya, partai nomor urut 4, Partai Gotong Royong dengan kandidat nomor 1 dari Partai Gotong Royong bernama Sinta Agatha Kanradin Girsang mendapatkan 22 suara. Selanjutnya, kita beralih ke Fakultas Ilmu Budaya. Di Fakultas Ilmu Budaya, total surat suara yang digunakan berjumlah 2.779 dengan suara yang terisi 231 dan yang tidak mengisi adalah 2.548. Partai nomor urut 1, Partai Future Leaders Party memperoleh suara 3 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party atas nama Khalid Baldan memperoleh 8 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party atas nama Muhammad Farhan memperoleh 16 suara. Partai nomor urut 2 dari yaitu Partai Bundaran memperoleh 32 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Bundaran atas nama Lutfi Nazahanifa memperoleh 105 suara. Dan partai nomor urut 4 yaitu Partai Gotong Royong memperoleh 16 suara. Dan kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong atas Sinta Agatha Kanradin Girsang memperoleh 21 suara. Kemudian kita akan beralih pada Fakultas Psikologi. Baik, pada Fakultas Psikologi terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 1.232 dan total surat suara yang sudah terisi sejumlah 84 dan yang tidak memilih sejumlah 1.148. Kemudian partai dengan nomor urut 1, Partai Future Leaders Party mendapatkan 4 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party, Khalid Baldan mendapatkan 5 suara.
Kemudian kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party, Muhammad Farhan, mendapatkan 7 suara. Selanjutnya, partai dengan nomor urut Partai Bundaran dengan mendapatkan 17 suara, dengan kandidat nomor urut 1 atas nama Lutfi Nazah Hanifah mendapatkan 10 suara. Selanjutnya partai nomor urut 4, Partai Gotong Royong mendapatkan 6 suara, dengan kandidat nomor urut 1 bernama Simta Agatha Kanrodin Girsang mendapatkan 35 suara. Selanjutnya kita akan beralih ke dapil selanjutnya, yaitu dapil agro. Dapil agro diawali dengan Fakultas Kedokteran Hewan. Sudah ya. Baik. Dari Fakultas Kedokteran Hewan, total surat suara yang digunakan berjumlah 831, total suara yang terisi 200 suara, dan yang belum mengisi berjumlah 631 suara. Pada partai nomor urut 1, yaitu Partai Future Leaders Party, memperoleh suara sebanyak 2 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party, atas nama Vika Ardianti, memperoleh 1 suara. Kandidat nomor urut 2 bernama Alif Lamim memperoleh 2 suara. Kandidat nomor urut 3 bernama Rahmat Mulyadi memperoleh 0 suara. Kandidat nomor urut 4 bernama Isti Rahmaningsih memperoleh 0 suara. Kandidat nomor urut 5 bernama Misti Rahayu memperoleh 0 suara. Kemudian partai nomor urut 2 yaitu Partai Bundaran memperoleh 1 suara. Dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Bundaran bernama Amalia Zik Salsabil memperoleh 46 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Bundaran bernama Lintang Afra Karisma memperoleh 0 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Bundaran bernama Muhammad Aufa Wafi Amna memperoleh 1 suara. Kandidat nomor urut 4 dari Partai Bundaran bernama Konita Haniah Nuha memperoleh 0 suara. Kandidat nomor urut partai nomor urut 3 yaitu Partai Kampus Biru memperoleh 1 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus Biru bernama Muhammad Sultan Mulhaq memperoleh. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Kampus Biru bernama Nazwa Lukiana Putri memperoleh 0 suara. Kandidat nomor urut 4, partai nomor urut 4 yaitu Partai Gotong Royong memperoleh 21 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong bernama Nursila Khairnisa memperoleh 122 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Gotong Royong bernama Haryo Hariwibowo memperoleh 0 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Gotong Royong bernama Syifa Rahmawati Hasanah memperoleh 1 suara. Baik, kemudian kita beralih pada Fakultas Kehutanan.
Baik, pada Fakultas Kehutanan, total surat suara yang digunakan sejumlah 1.231 dan surat suara yang sudah terisi sejumlah 132 dan yang tidak memilih sejumlah 1.099. Selanjutnya, partai nomor urut 1, Partai Future Leaders Party mendapatkan 12 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party, Vika Ardianti mendapatkan 6 suara. Kemudian kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party, Alif Lamim mendapatkan 4 suara. Dan kandidat nomor urut 3 dari Partai Future Leaders Party, Rahmat Mulyadi mendapatkan 3 suara. Selanjutnya kandidat nomor urut 4 dari Partai Future Leaders Party, Isti Rahmaningsi mendapatkan 38 suara. Dan kandidat nomor urut 5 dari Partai Future Leaders Party, Misti Rahayu mendapatkan 8 suara. Selanjutnya, partai nomor urut 2, Partai Bundaran dengan kandidat nomor urut 1, Amalia Zikra Salsabil. Mohon maaf, partai nomor urut 2, Partai Bundaran mendapatkan 6 suara dengan nomor kandidat urut 1, Amalia Zikra Salsabil mendapatkan 2 suara. Kemudian nomor urut 2 dari Partai Bundaran, Lintang Afra Karisma mendapatkan 38 suara. Kemudian kandidat nomor urut 3 dari Partai Bundaran, Muhammad Alfa Wafi Amna mendapatkan 4 suara. Selanjutnya kandidat nomor urut 4 dari Partai Bundaran, Konita Hania Nuha mendapatkan 3 suara. Selanjutnya partai nomor urut 3, Partai Kampus Biru mendapatkan 0 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus Biru bernama Muhammad Sultanul Hakim mendapatkan 2 suara, dan kandidat nomor urut 2 dengan nama Nazma Lukiana Putri mendapatkan 0 suara. Selanjutnya, partai nomor urut 4, Partai Gotong Royong mendapatkan 1 suara, dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong, Nursila Khairunisa mendapatkan 2 suara, kemudian kandidat nomor urut 2 dari Partai Gotong Royong, Haryo Hari Wibowo mendapatkan 3 suara, dan kandidat nomor urut 3 dari Partai Gotong Royong, Syifa Rahmawati Hasana mendapatkan 0 suara. Selanjutnya kita beralih ke Fakultas Pertanian. Pada Fakultas Pertanian, total surat suara yang digunakan berjumlah 2.496 dan total suara yang terisi berjumlah 594 dan yang tidak terisi berjumlah 1.902. Pada urut 1, yaitu Partai Future Leaders Party memperoleh suara sebanyak 100 suara, dan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party bernama Vika Ardianti mendapatkan 27 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party bernama Alif Lamim memperoleh 108 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Future Leaders Party bernama Rahmat Mulyadi mendapatkan 94 suara. Kandidat nomor urut 4 dari Partai Future Leaders Party bernama Isti Rahmaningsih memperoleh 5 suara. Kandidat nomor urut 5 dari Partai Future Leaders Party memperoleh 4 suara. Partai nomor urut 2 yaitu Partai Bundaran mendapatkan 41 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Bundaran bernama Amalia Zikra Salsabil memperoleh suara sebanyak 17 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Bundaran bernama Lintang Afra Karisma memperoleh 20 suara. Kandidat nomor 3 bernama Muhammad Alfawafi Amna mendapatkan 18 suara. Kandidat nomor urut 4 dari Partai Bundaran bernama Konita Haniah Nuha memperoleh 9 suara. Partai nomor urut 3 dari partai itu memperoleh sebanyak 32 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus
Kampus Biru bernama Muhammad Sultanul Hakim memperoleh 16 suara. Urut 2 dari Partai Kampus Biru bernama Najwa Lukiana Putri memperoleh 10 suara. Dan partai nomor urut 4 yaitu Partai Gotong Royong mendapatkan 43 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong bernama Nursila Khairunisa mendapatkan 23 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Gotong Royong bernama Haryo Hariwibowo mendapatkan 14 suara. Dan kandidat nomor urut 3 dari Partai Gotong Royong bernama Syifa Rahmawati Hasanah mendapatkan 13 suara. Selanjutnya, mari kita beralih ke Fakultas Peternakan. Baik, di Fakultas Peternakan, total surat suara yang digunakan sejumlah 1.387, kemudian surat suara yang terisi sejumlah 364, dan total yang tidak memilih atau belum mengisi sejumlah 1.023. Selanjutnya, partai nomor urut 1, Partai Future Leaders Party, mendapatkan 29 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party, Tika Ardianti mendapatkan 10 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party, Alif Lami mendapatkan 9 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Future Leaders Party, Rahmat Mulyadi mendapatkan 3 suara. Kandidat nomor urut 4 dari Partai Future Leaders Party, Isti Rahmaningsi mendapatkan 1 suara. Kandidat nomor urut 5 dari Partai Future Leaders Party, Misti Rahayu mendapatkan 1 suara. Selanjutnya, partai nomor urut 2, Partai Bunderan, mendapatkan 38 suara, dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Bunderan, Amalia Zikra Salsabil mendapatkan 2 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Bunderan, Lintang Afra Karisma mendapatkan 2 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Bunderan, Muhammad Aufa Wafi Amna mendapatkan 48 suara. Kandidat nomor urut 4 dari Partai Bunderan, Konita Hania Nuha mendapatkan 1 suara. Selanjutnya, partai nomor urut 3, Partai Kampus Biru mendapatkan 19 suara. Dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus Biru, Muhammad Sultanul Hakim mendapatkan 8 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Kampus Biru, Najwa Lukiana Putri mendapatkan 45 suara. Selanjutnya, partai nomor urut 4, Partai Gotong Royong mendapatkan 35 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong, Nursila Khairunisa mendapatkan 4 suara. Kandidat nomor urut 2 dari
Partai Gotong Royong dengan Haryo Hariwibowo dengan 22 suara, dan kandidat nomor urut 3 dari Partai Gotong Royong, Syifa Rahmawati Hasanah, mendapatkan 87 suara. Selanjutnya kita beralih ke Fakultas Teknologi Pertanian. Pada Fakultas Teknologi Pertanian, total surat suara yang digunakan berjumlah 1.399 dan suara yang terisi berjumlah 122 suara dan yang belum mengisi berjumlah 1.277. Pada partai nomor urut 1 yaitu Partai Future Leaders Party memperoleh suara sebanyak 2 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party atas nama Vika Ardianti memperoleh 33 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party bernama Alif Lamim memperoleh 1 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Future Leaders Party bernama Rahmat Mulyadi memperoleh 1 suara. Kandidat nomor urut 4 dari Partai Future Leaders Party bernama Isti Rahmanati memperoleh 0 suara. Kandidat nomor 5 dari Partai Future Leaders Party bernama Misti Rahayu memperoleh 0 suara. Dan selanjutnya kita lanjut ke partai nomor urut 2 yaitu Partai Bundaran memperoleh 3 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Bundaran bernama Amalia Zikra Salsabil memperoleh 2 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Bundaran bernama Lintang Afra Karisma memperoleh 5 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Bundaran bernama Muhammad Aufawafi Amna memperoleh 6 suara. Kandidat nomor urut 4 dari Partai Bundaran bernama Konita Haniah Nuha memperoleh 36 suara. Selanjutnya partai nomor urut 3 yaitu Partai Kampus Biru memperoleh 4 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus Biru bernama Muhammad Sultanul Hakim memperoleh 19 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Kampus Biru bernama Najwa Lukiana Putri memperoleh 2 suara. Kandidat nomor urut 4 dari partai nomor urut 4 yaitu Partai Gotong Royong memperoleh 5 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong bernama Nursila Firnisa memperoleh 0 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Gotong Royong bernama Haryo Hariwibowo memperoleh 3 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Gotong Royong bernama Syifa Rahmawati Hasanah memperoleh 0 suara. Baik, sekarang kita akan beralih ke Biosains yang dimulai dari Fakultas Biologi. Pada Fakultas Biologi, total surat suara yang digunakan sejumlah 1049, dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 1 dan memilih sejumlah 876. Selanjutnya, partai nomor urut 1, Partai
Future Leaders Party mendapatkan 26 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party, Benedict Stephen mendapatkan 10 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party, Faris Abkori mendapatkan 16 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Future Leaders Party, Salwa Nabila mendapatkan 66 suara. Selanjutnya, Partai nomor urut 2, Partai Bundaran mendapatkan 16 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Bundaran, Tiffany Ardifa mendapatkan 6 suara. Selanjutnya, Partai nomor urut 3, Partai Kampus Biru mendapatkan 15 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus Biru bernama Muhammad Wahyu Ardiansyah mendapatkan 18 suara. Kemudian kita beralih ke fakultas selanjutnya, yaitu Fakultas Geografi. Pada Fakultas Geografi, total surat suara yang digunakan berjumlah 1.296. Total suara yang terisi berjumlah 182 dan yang belum mengisi berjumlah 1.114. Pada partai nomor urut 1, yaitu Partai Future Leaders Party, memperoleh suara sebanyak 35 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party bernama Benedict Stephen memperoleh 24 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party bernama Faris Abkori memperoleh 70 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Future Leaders Party bernama Salwa Nabila memperoleh 7 suara. Kemudian partai nomor urut 2 yaitu Partai Bundaran memperoleh 19 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Bundaran bernama Tiffany Ardifa memperoleh 5 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Kampus Biru memperoleh 13 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus Biru bernama Muhammad Wahyu Ardiansyah memperoleh 9 suara. Mari kita beralih ke Fakultas MIPA. Pada Fakultas MIPA, total surat suara yang digunakan sejumlah 3.087 dengan surat suara 201 dan yang tidak memilih sejumlah 2.886. Partai nomor urut 1, Partai Future Leaders Party mendapatkan 23 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party, Benedict Stephen mendapatkan 10 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party, Faris Abkori mendapatkan 6 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Future Leaders Party, Salwa Nabila mendapatkan 7 suara. Selanjutnya, Partai nomor urut 2, Partai Bundaran mendapatkan 19 suara. Dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Bundaran, Tiffany Ardifa mendapatkan 59 suara. Dan selanjutnya Partai nomor urut 3, Partai Kampus Biru mendapatkan 17 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus Biru, Muhammad Wahyu Ardiansyah mendapatkan 60 suara. Selanjutnya kita beralih ke Dapil Teknik. Pada Dapil Teknik ini, total surat suara yang digunakan berjumlah 6.048 dan total suara yang terisi berjumlah 722 dan yang belum mengisi berjumlah 5.326. Partai nomor urut 1 yaitu Partai Future Leaders Party memperoleh suara sebanyak 49 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party bernama Rian Fariza Akmal mendapatkan 313 suara. Kemudian partai nomor urut 3 yaitu Partai Kampus Biru memperoleh 58 suara dan kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus Biru bernama Asta Ratu Balkis mendapatkan 92 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Kampus Biru bernama Torik Aryan Khalfani
mendapatkan 123 suara. Kandidat nomor urut 3 dari Partai Kampus Biru bernama Muhammad Irfan Alexander mendapatkan 86 suara. Kandidat nomor urut 4 dari Partai Kampus Biru bernama Fahrudin Abdul Rab mendapatkan 26 suara. Kandidat nomor urut 5 dari Partai Kampus Biru bernama Aido Marco Michael Joseph mendapatkan 36 suara. Partai nomor urut 4 yaitu Partai Gotong Royong mendapatkan 26 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong bernama Ikhlas Tahira mendapatkan 81 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Gotong Royong bernama Muhammad Aditya Pradana mendapatkan 32 suara. Kemudian kita beralih ke Dapil Medika. Yang pertama yaitu dari Fakultas Farmasi. Pada Fakultas Farmasi terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 992 dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 140 dan yang tidak memilih sejumlah 852. Dengan partai nomor urut 1, Partai Future Leaders Party mendapatkan 42 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party, Gina Andinia, mendapatkan 22 suara. Kemudian dari partai nomor urut 4, Partai Gotong Royong mendapatkan 36 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong bernama Salis Kurniadiva mendapatkan 40 suara. Selanjutnya kita beralih ke Fakultas Kedokteran Gigi. Kedokteran Gigi. Pada Fakultas Kedokteran Gigi, total suara yang digunakan berjumlah 821. Total suara yang terisi berjumlah 74 suara dan yang belum mengisi berjumlah 747. Partai nomor urut 1 memperoleh 33 suara dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Party bernama Gina Andinia mendapat. Partai nomor urut 4 yaitu Partai Gotong Royong memperoleh 29 suara dan kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong atas nama Salis Kurniadiva memperoleh 4 suara. Kemudian kita lanjut ke FKKMK. Oke, pada FKKMK terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 2036. Unsur isi sejumlah 105 dan yang tidak memilih sejumlah 1000
931. Ya. Dengan partai nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party mendapatkan 32 suara. Dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party, Gina Andinia, mendapatkan 48 suara. Selanjutnya, partai dengan nomor urut 4, Partai Gotong Royong, mendapatkan 20 suara. Dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong mendapatkan Partai Gotong Royong, kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong, Salis Kurnia Dipa, mendapatkan 5 suara. Selanjutnya, mari kita lanjut ke dapil yang terakhir, yaitu dapil sekolah vokasi. Pada dapil vokasi, surat suara yang digunakan berjumlah 5.133 dan surat suara yang terisi berjumlah 877 dan yang belum mengisi berjumlah 4.256. Partai nomor urut 1 yaitu Partai Future Leaders Party memperoleh 132 suara. Dengan kandidat nomor urut 1 dari Partai Future Leaders Party bernama Vansa Tebayang Alfa memperoleh 41 suara. Kandidat nomor urut 2 dari Partai Future Leaders Party bernama Saadah Nabila memperoleh 50 suara. Kandidat nomor 3 dari Partai Future Leaders Party bernama Anissa Alivia Melati Putri mendapatkan 28 suara. Selanjutnya partai nomor urut 3 yaitu Partai Kampus Biru memperoleh 82 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Kampus Biru bernama Anamta Reza Fitri Sagito memperoleh 165 suara dan kandidat nomor urut 2 dari Partai Kampus Biru bernama Farisah Etni memperoleh 92 suara. Selanjutnya partai nomor 4 yaitu Partai Gotong Royong yang memperoleh 91 suara. Kandidat nomor urut 1 dari Partai Gotong Royong bernama Ahmad Bisa Hasan memperoleh 87 suara dan kandidat nomor urut 2 dari Partai Gotong Royong bernama Inayah Mutiara Aziza memperoleh 108 suara. Baik, berikut tadi adalah penyampaian perhitungan suara calon DPM UP tahun 2022. Untuk acara selanjutnya adalah penyampaian perhitungan suara calon Ketua BEM UGM tahun 2022. Baik, kepada IT, dipersilakan untuk mempersiapkan diri dan kita akan langsung menyampaikan database perhitungan suara calon Ketua BEM UGM tahun 2022. Yang dimulai dari Fakultas Filsafat. Baik, pada Fakultas Filsafat, total surat-suara yang digunakan sejumlah 741, dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 61 dan yang tidak memilih sejumlah 680. Dengan kandidat nomor urut 1, Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir, mendapatkan 24 suara. Kemudian kandidat nomor urut 2, Gilbran Muhammad Nur mendapatkan 31 suara, dan kandidat nomor urut 3, Rizky Kurniawan Syahputra mendapatkan 6 suara. Selanjutnya kita beralih ke Fakultas Hukum.
Pada Fakultas Hukum, surat suara yang digunakan berjumlah 1.817 dengan surat yang terisi berjumlah 241 dan belum mengisi berjumlah 1.576. Pada kandidat nomor urut 1 atas nama Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir memperoleh 77 suara. Kandidat nomor urut 2 bernama Gildan Muhammad Nur memperoleh 150 suara. Kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syahputra memperoleh 14 suara. Kemudian akan disambung dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada Fakultas Fisipol, total surat suara yang digunakan sejumlah 2.603 dan dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 158 dan yang tidak memilih sejumlah 2.445. Kandidat nomor urut 1 Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir mendapatkan 69 suara. Kemudian kandidat nomor urut 2 Gilban Muhammad Nur mendapatkan 75 suara dan kandidat nomor urut 3 Rizky Kurniawan Syahputra mendapatkan 14 suara. Selanjutnya kita beralih ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis, total surat suara yang digunakan berjumlah 2.123. Surat suara yang terisi berjumlah 201 dan yang belum mengisi berjumlah 1.922. Kandidat nomor urut 1 atas nama Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir memperoleh 64 suara. Kandidat nomor urut 2 atas nama Gildan Muhammad Nur memperoleh 119 suara. Dan kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syahputra memperoleh 18 suara. Kemudian kita akan beralih ke Fakultas Ilmu Budaya. Pada Fakultas Ilmu Budaya, total surat suara yang digunakan sejumlah 2.779 dengan surat suara yang terisi sejumlah 248 dan yang tidak memilih sejumlah 2.531. Dengan kandidat nomor urut 1 Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir mendapatkan 52 suara. Kandidat nomor urut 2 Gildan Muhammad Nur mendapatkan 167 suara. Kandidat nomor urut 3 Rizky Kurniawan Syahputra mendapatkan 29 suara. Selanjutnya kita beralih ke Fakultas Psikologi. Pada Fakultas Psikologi, surat suara yang digunakan berjumlah 1.232 dengan suara yang terisi berjumlah 93 suara dan yang belum mengisi berjumlah 1.139 suara. Kandidat nomor urut 1 atas nama Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir memperoleh 23 suara. Kandidat nomor urut 2 atas nama Gildan Muhammad Nur memperoleh 67 suara. Kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syahputra memperoleh 3 suara. Untuk selanjutnya adalah Fakultas Kedokteran Hewan.
Pada Fakultas Kedokteran Hewan terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 831 dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 184 dan yang tidak memilih sejumlah 647. Dengan kandidat nomor urut 1 Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir mendapatkan 156 suara, kemudian kandidat nomor urut 2 Gilbran Muhammad Nur mendapatkan 24 suara, dan kandidat nomor urut 3 Rizky Kurniawan Syahputra mendapatkan 4 suara. Selanjutnya adalah Fakultas Kehutanan. Pada Fakultas Kehutanan, total surat suara yang digunakan berjumlah 1.231. Surat suara yang terisi berjumlah 131 dan yang belum mengisi 1.100. Untuk kandidat pertama, atas nama Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir memperoleh 15 suara. Kandidat nomor urut 2 atas nama Gilbran Muhammad Nur memperoleh 108 suara, dan kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syahputra memperoleh 8. Selanjutnya kita beralih ke Fakultas Pertanian. Pada Fakultas Pertanian terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 2.496 dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 717 dan yang tidak memilih sejumlah 1.779. Dengan kandidat nomor urut 1 Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir mendapatkan 214 suara, kemudian kandidat nomor urut 2 Gilbran Muhammad Nur mendapatkan 465 suara, dan kandidat nomor urut 3 Rizky Kurniawan Syahputra mendapatkan 38 suara. Selanjutnya kita beralih ke Fakultas Peternakan. Pada Fakultas Peternakan, total surat suara yang digunakan berjumlah 1.387. Total surat suara yang terisi berjumlah 469 dan yang belum mengisi berjumlah 918. Untuk kandidat pertama atas nama Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir memperoleh 47 suara. Kandidat nomor urut 2 atas nama Gilbran Muhammad Nur memperoleh 351 suara. Kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syahputra memperoleh 71 suara. Mari kita berlanjut ke Fakultas Teknologi Pertanian. Di Fakultas Teknologi Pertanian terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 1.399 dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 132 dan yang tidak memilih sejumlah 1.267. Dengan kandidat nomor urut 1 Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir mendapatkan 32 suara. Kemudian kandidat nomor urut 2, Gilbran Muhammad Nur, mendapatkan 87 suara. Dan kandidat nomor urut 3, Rizky Kurniawan Syahputra, mendapatkan 13 suara. Baik, kemudian kita beralih ke Fakultas Biologi. Pada Fakultas Biologi, total surat suara yang digunakan berjumlah 1.049 dan suara yang terisi berjumlah 243 dan yang belum mengisi berjumlah 806. Untuk kandidat nomor urut 1 atas nama Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir memperoleh
suara sejumlah 61 suara. Kandidat nomor urut 2 atas nama Gilbran Muhammad Nur memperoleh 168 suara. Kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syah Putra memperoleh 14 suara. Kemudian kita akan beralih ke Fakultas Geografi. Di Fakultas Geografi terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 1.296 dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 219 dan yang tidak memilih sejumlah 1.077. Dengan kandidat nomor urut 1, Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir mendapatkan 58 suara, kemudian kandidat nomor urut 2, Gilbran Muhammad Nur mendapatkan 143 suara, kemudian kandidat nomor urut 3, Rizky Kurniawan Syah Putra mendapatkan 18. Selanjutnya kita beralih ke Fakultas MIPA. Pada Fakultas MIPA, total surat suara yang digunakan berjumlah 3.087 dan suara yang terisi berjumlah 244 dan yang belum mengisi berjumlah 2.843. Untuk kandidat nomor urut 1 atas nama Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir memperoleh 56 suara dan kandidat nomor urut 2 atas nama Gilbran Muhammad Nur memperoleh 159 suara dan kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syah Putra memperoleh 29 suara. Selanjutnya adalah Fakultas Teknik. Pada Fakultas Teknik terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 6.047 dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 686 dan yang tidak memilih sejumlah 5.361 dengan kandidat nomor urut 1 Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir mendapatkan 319 suara, kemudian kandidat nomor urut 2 Gilbran Muhammad Nur mendapatkan 267 suara dan kandidat nomor urut 3 Rizky Kurniawan Syah Putra mendapatkan 100 suara. Kemudian kita beralih ke fakultas selanjutnya, yaitu Fakultas Farmasi. Pada Fakultas Farmasi, total surat suara yang digunakan berjumlah 992 dan surat suara yang terisi berjumlah 156 suara dan yang belum memilih berjumlah 836. Untuk kandidat nomor urut 1, yaitu Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir memperoleh 40 suara. Untuk kandidat nomor urut 2 atas nama Gilbran Muhammad Nur memperoleh 100 suara dan kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syah Putra memperoleh 16 suara. Kita beralih ke fakultas selanjutnya adalah Fakultas Kedokteran Gigi. Di Fakultas Kedokteran Gigi terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 821 dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 86 dan yang tidak memilih sejumlah 735 dengan kandidat nomor urut 1 Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir mendapatkan 24 suara, kandidat nomor urut 2 Gilbran Muhammad Nur
mendapatkan 60 suara, dan kandidat nomor urut 3 Rizky Kurniawan Syahputra mendapatkan 2 suara. Selanjutnya yaitu Fakultas FKKMK. suara. Kandidat nomor urut 2 atas nama Gilbran Muhammad Nur memperoleh 91 suara, dan kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syahputra memperoleh 11 suara. Kemudian mari kita lanjut ke hasil. Baik, di sekolah vokasi terdapat total surat suara yang digunakan sejumlah 5.133 dengan surat suara yang sudah terisi sejumlah 1.240 dan yang belum mengisi atau tidak memilih sejumlah 3.893 dengan kandidat nomor urut 1 Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir mendapatkan 751 suara. Kemudian kandidat nomor urut 2 Gilbran Muhammad mendapatkan 408. Kemudian kandidat nomor urut 3 Rizky Kurniawan Syahputra mendapatkan 81 suara. Selanjutnya adalah penyampaian rekap dari perhitungan suara per dapil dari calon ketua BMKM UGM tahun 2022. Apa yang terakhir apa? Coba diulangin dong. Ra, yang terakhir apa, Ra? Tiara? Hah? Takabim semuanya? Kayak tadi. Oh, statistik yang begini. Ya, totalnya. Semuanya kalian. Dibacain kayak gini kan? Udah ya, MC. Mohon maaf, berikut adalah penyampaian rekap perhitungan suara secara keseluruhan pemilihan Ketua BMKM UGM tahun 2022. Total surat suara yang digunakan berjumlah 39.100 suara, dan total surat suara yang terisi berjumlah 5.643, dan yang belum mengisi berjumlah 33.457. Untuk kandidat nomor urut pertama, atas nama Muhammad Fatur Rizky Al-Fatir memperoleh 2.114 suara, dan kandidat nomor urut 2 atas nama Gilbran Muhammad Nur memperoleh 3.040 suara, dan kandidat nomor urut 3 atas nama Rizky Kurniawan Syahputra memperoleh 489. Kemudian terdapat penyampaian tentang hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh Ketua KPU UGM tahun 2022 kepada Saudara Muhammad Ridho. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah membacakan pembukaan surat suara, baik itu surat suara untuk data. Kami nantinya akan untuk mentabulasikan surat suara yang masuk ke dalam sertifikat, yang kemudian nanti sertifikat tersebut akan kami masukkan ke dalam
berita acara, dan dan kemudian setelah akan itu kami buat akan kami buat KKPUM atau Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa, yang mana nantinya akan kami adakan rapat pleno terbuka pada tanggal 4 Desember 2022 di hari Minggu besok. Untuk itu kami juga mengundang kepada seluruh mahasiswa UGM, kepada seluruh peserta pemilu dan untuk kita sama-sama bisa melihat penetapan hasil pemilu tahun ini. Semoga surat suara ini dapat diterima oleh seluruh peserta pemilu, dapat diterima oleh seluruh mahasiswa UGM sebagai wujud demokrasi yang sudah sama-sama kita usahakan, yang sudah sama-sama kita lakukan di UGM. Semoga kedepannya dapat membawa kebaikan bagi BMKM, bagi MPM, dan semoga kedepannya harapannya dapat memberikan output yang baik bagi UGM. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kami juga memohon maaf terkait dengan proses loading atau proses penarikan data dari SIMaster yang tadi kita sama-sama bisa lihat, yang mana datanya itu sendiri terdapat 39.100 suara, kemudian harus difilter per dapil, difilter per fakultas. Maka dari itu membutuhkan proses waktu yang lama, terdapat faktor kendala jaringan dan sebagainya macamnya, sehingga tadi kita melihat bahwa terdapat proses loading yang lama. Untuk itu kami atas nama KPUM mengucapkan permintaan maaf, dan untuk kemudian live YouTube ini juga harus YouTube kami, kanal KPUM UGM yang baru. Mohon untuk teman-teman sesama juga bisa melihat di sana. Setelah ini akan kami tampilkan di sana setelah live berakhir. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Ridho atas penyampaiannya. Baiklah, dengan adanya penyampaian tersebut, berakhir sudah perhitungan suara pemilu UGM tahun 2022 pada pagi hari ini. Acara hari ini menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Terima kasih kepada seluruh teman-teman dan juga tamu undangan yang sudah mengikuti jalannya acara dari awal hingga akhir pada mohon maaf, jangan lupa untuk menyaksikan sidang pleno pemilu UGM 2022 pada tanggal 4 Desember 2022. Dan saya ucapkan mohon maaf apabila kami sebagai MC terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas partisipasinya dan